Halo, kita jumpa lagi. Salam sehat dan ceria untuk kalian semua anak-anak hebat. Terima kasih tetap setia mengikuti pembelajaran Burina. Semoga banyak manfaat yang kalian peroleh. Kali ini kita masuk bab 2 tentang klasifikasi makhluk hidup. Siapkan alat-alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting ya. Oke, Burina mulai. Di lingkungan sekitar kita terdapat makhluk hidup dan benda mati. Makhluk hidup ini dapat berupa tumbuhan dan hewan, baik yang makroskopik ataupun yang mikroskopik, serta manusia. Makhluk hidup makroskopik adalah makhluk hidup yang kasat mata atau terlihat mata tanpa alat bantu mikroskop. Sedangkan makhluk hidup mikroskopis adalah makhluk hidup remik yang hanya dapat kita lihat menggunakan mikroskop seperti protozoa, bakteri, dan plankton. Sedangkan benda mati di sekitar kita bisa berupa tanah, udara, air, ini yang alam, kemudian meja, kursi, mobil, bola, dan lain-lain. Ada beberapa hal yang mungkin sama antara makhluk hidup dan benda mati, seperti dapat bergerak dan mengeluarkan zat sisa. Contohnya adalah mobil. Ketika mobil mesinnya dihidupkan, maka mobil dapat bergerak, dan selama bergerak, mobil mengeluarkan zat sisa pembakaran dari bahan bakar berupa asap. Namun yang dimiliki mobil bukanlah ciri-ciri kehidupan, karena bergantung pada perlakuan yang dialami. Jadi, yang membedakan antara makhluk hidup dan benda mati karena makhluk hidup memiliki ciri kehidupan, sedangkan benda mati tidak. Pada materi klasifikasi makhluk hidup, yang akan kita pelajari ada 4 ya nak. 1. Ciri-ciri makhluk hidup. 2. Klasifikasi makhluk hidup. 3. Mengenal bagian-bagian mikroskop dan fungsinya. Dan yang keempat adalah klasifikasi 5 kingdom. Pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang ciri-ciri makhluk hidup, di mana ciri-ciri makhluk hidup ini ada 8. Yang pertama adalah ciri bernapas atau respirasi. Bernapas merupakan proses menghirup oksigen atau O2 dan mengembuskan CO2 dan uap air melalui alat pernapasan seperti paru-paru, insang, trakea, dan kulit. Ciri kedua adalah membutuhkan nutrisi. Nah, kita akan lihat dulu nutrisi apa sih ya. Nutrisi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, kemudian untuk pertumbuhan dan untuk pemeliharaan kesehatan. Pada tumbuhan, nutrisi ini didapatkan dari hasil fotosintesis, sedangkan pada makhluk hidup lain berasal dari makanan yang dimakannya. Ciri yang ketiga adalah bergerak. Nah, bergerak ini merupakan suatu kegiatan berpindah tempat dengan sarana alat bantu seperti kaki, sayap, perut, pseudopodia, silia, dan flagel. Ciri yang keempat adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh itu adalah berubahnya ukuran, baik membesar, meninggi, dan bertambah massa tubuhnya. Sedangkan berkembang adalah proses perubahan kedewasaan. Meskipun mereka berbeda antara tumbuh dan berkembang ini nak, merupakan satu kesatuan di mana semakin bertambah umur suatu makhluk hidup, mereka mengalami perubahan ukuran tubuhnya sekaligus mereka juga semakin dewasa untuk dapat melakukan reproduksi. Ciri yang kelima, berkembang biak atau reproduksi. Nah, ini merupakan suatu proses dihasilkannya keturunan, baik melalui cara vegetatif maupun generatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang tidak didahului dengan peristiwa pembuahan. Ini nanti dibedakan menjadi perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Sedangkan perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan yang didahului dengan pembuahan. Perkembangbiakan vegetatif alami ini dapat menggunakan spora, tunas, umbi, rizoma, geragi, dan membelah diri. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif buatan melalui cangkok, stek, okulasi, enten, dan kultur jaringan. Perkembangbiakan generatif bisa melalui vivipar, ovipar, maupun ovovivipar.
Ciri berikutnya adalah ciri peka terhadap rangsang. Setiap makhluk hidup diberi kemampuan untuk mengetahui perubahan lingkungannya, baik lingkungan luar ataupun juga lingkungan dalam. Itu karena adanya sistem saraf atau bekerjanya suatu hormon tertentu. Ciri yang ketujuh adalah ciri adaptasi. Adaptasi ini merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar dia dapat bertahan hidup. Adaptasi terhadap lingkungan dapat berupa bentuk tubuh atau bentuk alat tubuh yang merupakan adaptasi morfologi, kemudian juga fungsi alat-alat tubuh atau adaptasi fisiologi, dan tingkah laku makhluk hidup bersangkutan atau merupakan adaptasi tingkah laku. Ciri yang kedelapan adalah ciri mengeluarkan zat sisa. Pada peristiwa metabolisme yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup, selain menghasilkan zat-zat yang bermanfaat bagi tubuh, juga dihasilkan zat-zat sisa yang bersifat racun bagi tubuh sehingga harus dikeluarkan. Contohnya seperti CO2 dan uap air dari sisa pernapasan, urin dari hasil penyaringan darah oleh ginjal, dan feses dari sisa pencernaan. Bagaimana anak-anak? Sudah paham tentang ciri-ciri makhluk hidup? Oke, kita akan ketemu lagi di pembelajaran yang berikutnya tentang bagaimanakah cara kita mengelompokkan makhluk hidup. Terima kasih untuk perhatiannya anak-anak hebat. Selamat belajar, tetap semangat untuk berprestasi. Tuhan memberkati. Salam sehat.